Why? Why? Why Kalsi? Why? Halo teman-teman Keeper, jadi di hadapan Mr. Keep sekarang sudah hadir glove terbaru dari Kalsi yang sedang hot popnya sekali ya, yaitu Kalsi Ultima Sentinel dan juga Kalsi Ultima Sentinel Air. Banyak banget yang bertanya tentang glove ini, kita bakal bahas langsung aja di review kita kali ini. Oke, check it out. Siap, kali ini Mr. Kips akan membahas glove Kalsi, glove yang sedang hot popnya banget di dunia perglovean karena dia juga baru launching dan juga banyak fitur-fitur yang mencengangkan publik sebenarnya, mencengangkan para keeper, sehingga mungkin banyak teman-teman juga yang pengen langsung order, cuman banyak juga yang bertanya apakah sizingnya pas, apakah materialnya bagus. Nah, di sini Mr. Kips pengen kasih review kalian semua ya. Dan untuk dua glove di sini Mr. Kips sudah hadir, yaitu seri Sentinel. Jadi kalau seri Sentinel biasa yang tidak ada tulisan lagi ya, Sentinel doang lah sebutannya. Kalau seri Sentinel doang itu adalah seri top grade-nya dari Kalsi. Nah, kalau yang satu lagi namanya Sentinel Air, cuman ada tulisan Air-nya ya, Sentinel udara mungkin maksudnya ringan ya. Dia adalah seri super top grade-nya dari Kalsi. Jadi kalau saingannya ini untuk sekarang di Indonesia, menurut Mr. Keep sih cuman Fat Optimus ya, yang punya harga serupa dan juga yang punya material yang hampir-hampir mirip bagusnya lah. Nah, kalau untuk tampilannya sendiri, seperti teman-teman bisa lihat, belakang, bagian depan. Kalau untuk bagnya sendiri ini nggak ada perubahan ya. Jadi kalau misalkan kita beli yang super top grade, rasanya eksklusivitasnya memang agak kurang karena bagnya sendiri sama dengan yang top grade. Padahal harganya sendiri yang Sentinel biasa itu dibanderol 589, sementara yang Sentinel Air dibanderol cukup jauh, harganya 739, hampir 200.000. Harusnya sih kalau bagnya agak berbeda, sehingga kita ketika beli yang seri Air itu ngerasa banget bahwa ada eksklusivitas yang berbeda. Itu dari bagnya. Dan sekarang kita akan buka glove-nya. Pertama kayaknya Mr. Kips pengen bahas dulu yang Sentinel biasa ya. Ini harta karun kita bakal kita simpan ketika kita sudah membahas yang glove ini. Oke, kita langsung aja cus buka bagian bagnya. Nah, ini bagnya benar-benar easy entry banget. Bag idaman semua orang lah. Ini kalau glove kalian lembab juga mudah banget buat masukin glove ini. Dan kita bakal buka, dan seperti biasa Kalsi ini kalau ngasih plastik seperti ini nih, lengkap, jadi susah bukanya, tapi lebih ke keep, terjaga sih glove-nya. Ya, seperti inilah tampilan dari Kalsi Sentinel doang. Kita nyebutnya agak nanggung ya, jadi kita nyebutnya Sentinel doang deh. Sentinel doang, Sentinel doang ini, Sentinel doang. Sentinel aja deh ya. Kalsi Sentinel ini terdiri dari 3 warna sebenarnya. Ada warna narjan atau warna merah hitam seperti ini. Ada juga warna blackout dan juga ada juga warna biru. Cuman kalau Mr. Kips di sini kita karena pengen mereview materialnya juga dan bentuk barang ya, jadi Mr. Kips ambil aja yang warna narjan atau warna merah ini. Kita langsung aja ke bagian backhand. Nah, buat teman-teman yang lihat di bagian backhandnya ini, dia ada latex bagian atas. Jadi sebenarnya ini nggak begitu kelihatan ya karena warna bagian backhandnya sama juga dengan bagian dumbex atau latex di sini. Nah, ini bukan latex, sorry ya, ini dumbex ya. Ini dumbex ya. Nah, ya betul, ini dumbex. Jadi di bagian sini dia dumbex. Ada printingnya segala macem. Cuman di bagian sini full dia neoprene. Oke, sampai ke bagian bawah nih kalau nggak salah. Nah, sampai ke bagian bawah dia full neoprene ya. Di sini juga ada bagian isi entry-nya. Nah, kita nanti bakal coba nih. Biasanya ada sedikit bermasalah di bagian sini kalau untuk tipe-tipe model seperti ini ya. Tipe-tipe model glove yang strapless. Strapless tuh seperti ini. Nah, jadi dia nggak perlu pakai strap, biasanya lebih fit, lebih enak masuk. Nah, untuk di bagian logonya sendiri ini besar banget Kalsi ini. Ini logo Kalsi ya. Kalau di glove-glove lain itu atau brand-brand lain dia biasanya menyematkan rubber logo di sini, tapi kalau Kalsi enggak. Dia cuman printing. Ini kayaknya printingnya tebel kayak printing plastisol kalau di Indonesia tuh namanya. Kalau di Pakistan sana Mr. Kips juga nggak tahu ya printing apa namanya. Jelas ini tebel, jadi nggak kerasa kayak cuman printing di kain doang. Ini kerasa lebih bagus, dan ini neoprennya sendiri kerasa agak kaku sebenarnya, nggak terlalu lentur. Tapi kita bakal cobain nanti di sesi fitting. Untuk bagian jempolnya juga dia nggak ada wrap latex, dia langsung aja bagian backhand dumbex-nya ini nyambung di bagian sini. Oke, kita langsung aja karena nggak ada yang istimewa juga di bagian backhandnya kecuali neoprene dan juga bentuk bodinya yang strapless. Kita langsung aja ke bagian palm. Oke, di bagian palm.
Sebenarnya agak-agak sedikit membingungkan ketika Kalsi pertama kali merilis atau si gambar Kalsi terbaru ini bocor di publik, karena waktu itu Kalsi dia nggak pakai negatif cut di bagian 2 jari ini ya, dia pakai flat cut. Makanya begitu pas hadir ternyata dia pakai negatif cut. Entah mungkin dirubah di tengah-tengah atau seperti apa, cuman rasanya harusnya sih data atau gambar yang bocor sebelumnya sama ya dengan yang diproduksi. Dan untuk di bagian kedua jarinya ini dia roll, jadi ini kita bakal nyebut ada hybrid negatif. Oke, hybrid negatif roll ya. Untuk di bagian jempolnya juga dia negatif. Dan untuk latex, latexnya memakai latex kontak, di mana si latex kontaknya ini sampai ke bawah. Kalau disebut external latex, nah ini bisa ya, external latex tapi yang nggak dijahit di bagian sini, jadi ini benar-benar sambungan ke bawah. Ditambah plus ada rubbernya. Nah ini kalau rubber ini, kalau teman-teman sangka ini buat narik glove ketika kita pakai supaya lebih mudah, itu nggak juga, karena sana bagian rubber ini dijahit. Kalau misalkan terlalu banyak ditarik nanti malah rusak, jadi ini lebih ke aksesoris doang. Oke? Aksesoris ya. Di bagian fit touch-nya sendiri, standar glove, dia udah pakai Lycra. Oke, good. Dan di bagian strap, karena ini nggak ada yang dibahas lagi, kita pengen langsung ke bagian strap. Di bagian strapnya sendiri seperti ini. Nah, ini lucu ya sebenarnya bagian strapnya, karena ada di tengah-tengahnya ada ini tuh strapnya disebutnya apa ya? Polyester aja kita nyebutnya, ada polyester yang melar seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang ini full polyester, nggak juga ya, nggak full kain. Enggak, tapi ini full kain enggak, full latex juga enggak sebenarnya. Jadi ini ada di tengah-tengahnya ada sambungan. Dan nanti kita bakal cobain apakah jauh lebih nyaman ya dengan seperti ini. Karena Mr. Kip juga pernah lihat sambungan seperti ini tuh di Titan. Titan atau Cell Sport gitu kalau nggak salah, lupa lagi deh. Ini biasanya bikin lebih nyaman sih. Oh iya, satu lagi lupa. Di bagian gusetnya sendiri. Nah ini gusetnya, ini top grade, dia pakai dry fit nih, pakai dry fit. Teman-teman bisa lihat. Dia pakai kain dry fit. Nah, nggak tahu nanti yang di super top grade-nya apakah dia pakai latex, karena biasanya sih lebih premium pakai latex. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi fitting. Penasaran banget soalnya. Banyak yang nanya soalnya. Oke, jadi dari pertama barang ini datang, Mr. Kips ini udah ngewanti-wanti bahwa sizingnya ini agak mini, sehingga kalian harus upsize. Jadi di sini juga Mr. Kips sudah menyediakan size 10. Walaupun standar Mr. Kips itu adalah size 9. Mr. Kips pengen coba apakah nyaman pakai size 10, karena size 9 sudah up, nggak bisa dipakai, nggak bisa masuk sama sekali. Jadi kita bakal cobain aja size 10 apakah nyaman. Kita langsung gas. Oke. Pertama, di bagian wristnya, oke, ini udah aman banget karena ini melar ya. Mr. Kips itu takutin bahwa ininya nggak melar, karena kalau nggak melar udah deh susah banget masuk. Nah, untuk ke bagian dalamnya, nah ya kita bakal nemuin juga rubber di bagian dalamnya, dan rubbernya ini lebih besar daripada rubber-rubber yang pernah ada deh. Apa memang seperti ini ya? Karena di battle juga terjadi hal yang serupa ya, rubber dalamnya gede. Oke, ini sempit banget ya teman-teman. Padahal udah size 10. Oke, untuk fitting, untuk di bagian bodinya sebenarnya nggak ada masalah, bagus banget ini bagian body, ngepas, dan teman-teman bisa lihat kan ini nggak ada rongga sama sekali Mr. Kips pakai. Jadi untuk fitur straplessnya ini benar-benar berjalan mulus. Mr. Kips nggak perlu pakai ini, udah nyaman banget pakai fitur straplessnya ini ya, karena jadi lebih ringan di bagian pergelangannya. Mungkin yang membuat bagian jarinya ini sangat-sangat ngetat ya, karena supaya si jari ini nggak gerak-gerak ya, karena dia kan fiturnya strapless. Kalau misalkan jarinya ini longgar, mungkin dia bakal banyak merolot ke bawah. Overall ini sih masih oke ya, walaupun size 10-nya juga bener-bener ngepas. Jadi teman-teman please banget, jangan sampai kalian nggak upsize kalau pakai glove ini ya. Ini untuk yang seri Sentinel. Kita bakal coba juga apakah Sentinel R sama atau enggak. Kita bakal kasih kesimpulan nanti sekalian setelah kita ngebahas yang Sentinel R. Untuk pakai strapnya, kalau udah nyaman seperti ini sebenarnya udah nggak kepikiran lagi ya pakai strap. Strapnya juga keren, dan lebih sebenarnya bagian namanya juga di samping, nggak di tengah. Tapi Mr. Kip lebih seneng nggak pakai strap. Jauh lebih nyaman sih pergelangannya. Kita langsung aja cus ke yang Sentinel R, karena Mr. Kip penasaran banget. Yap, inilah seri Sentinel R. Sebenarnya kalau misalkan Mr. Kip kasih lihat depan, belakang secara cepat, dan juga bagian strap yang sama-sama bisa dibuka, well bro, mana bedanya ya? Pasti kalian bingung. Tapi kalau misalkan kalian bisa lihat lebih dekat, nah, lebih dekat, ini kelihatan kan bagian backhand atau bagian bodinya ini beda ya. Ya, benar sekali kalau misalkan teman-teman yang nebak, bagian bodinya yang beda. Kalau misalkan kalian pernah tahu glove Nike Mercurial
vapor gitu ya, yang fold itu, yang strapless juga, dia pakai backhand yang sama seperti ini. Ini backhandnya kalau orang bilang sih breathable neoprene ya, tapi Mr. Kipps nggak setuju sih, kita sebut aja breathable latex, karena ini pada dasarnya latex. Kalau neoprene itu pada dasarnya dia karet, dia dikasih jaring-jaring juga supaya nggak rusak si bagian backhandnya. Dan inilah yang membuat mahal. Kenapa? Karena selain si backhandnya ini lentur, backhandnya ini adem. Beda dengan neoprene yang relatif jauh lebih panas. Tapi overall dengan harga beda 150.000, itulah perbedaan yang bisa Talsi tawarkan kepada kalian. Sekarang kita bakal cobain untuk fittingnya, apakah berbeda? Karena yang ini benar-benar ngepres, kita bakal coba yang bagian Sentinel Air. Karena overall nggak ada perbedaan lain ya, kita jadi nggak perlu bahas. Nah, kalau untuk bagian pergelangannya agak besar nih kalau misalkan yang Sentinel Air. Dan oke, untuk di bagian jarinya sendiri, karena bagian backhandnya sendiri ini lebih melar, ini relatif lebih agak longgar ya di bagian pergelangannya, tapi di bagian jarinya jauh lebih besar sedikit sehingga lebih nyaman. Dan yang bakal kerasa banget sama teman-teman adalah bagian backhandnya. Ketika punggung tangan kalian menyentuh backhand, itu adem sekali. Dan dengan pemakaian mungkin 15 menit atau sampai satu pertandingan yang hampir 1 jam, pasti bakal kerasa banget perbedaannya. Lebih udara masuk sih kalau ke yang seri Sentinel Air ini. Overall ini memang lebih nyaman daripada yang seri Sentinel biasa. Oke, kita akan masuk langsung ke kesimpulan aja. Untuk kesimpulannya, Glove Kalsi udah berani banget. Dia membuat satu glove dengan harga yang juga nggak murah, hampir 800.000, atau kita bisa kategoriin super top grade. Yang mana sebenarnya kita sebelumnya sanksi ya. Dan mereka mampu membuktikan kepada khalayak ramai bahwa mereka mampu. Dan menurut Mr. Kipps sih, ini cuma masalah sizing aja kalau ada masalah. Dia sizingnya memang perlu up satu size dan itu wajib. Karena di bagian jarinya kecil, terutama yang ini ya, terutama yang Sentinel ya. Kalau yang Sentinel Air mungkin masih ada beberapa orang yang cukup yang jari atau pergelangannya ramping. Tapi kalau yang Sentinel biasa, udah wajib banget itu. Dan untuk yang lain-lainnya, menurut Mr. Kipps sih yang perlu ditambahkan paling satu aja ya. Kalau untuk strap sih udah oke lah ya, udah oke. Mungkin perbedaan aja. Bikin perbedaan-perbedaan kecil antara yang seri top grade atau yang seri Sentinel dan juga yang Sentinel Air, sehingga teman-teman yang beli Sentinel Air ini kerasa dia dapat sesuatu yang berbeda ketika dia beli barang yang harganya juga nggak murah. Misalkan ngasih strap tambahan atau minimal ngasih gantungan kunci, bakal bikin customer lebih happy. Nah, itu aja. Karena sejauh ini perbedaannya memang cuma di backhand. Kalau untuk orang-orang yang mengerti glove dan juga udah sering pakai banyak glove, kerasa banget lah memang bedanya, nyamannya pasti terasa. Tapi kalau teman-teman yang memang baru, ya Mr. Kipps saranin ya ini juga sudah cukup. Ini udah oke kok. Apalagi latexnya juga sama ya. Ini juga kontak foam, cut sama juga. Ini juga sama, kontak foam. Jadi tidak ada perbedaan. Overall cuma di backhand aja. Oke. Yang terakhir, yang tadi Mr. Kipps bilang lupa ngasih tahu bahwa yang Sentinel Air ini tersedia hanya 2 warna, yaitu warna Narjan Black, Narjan merah, dan juga warna biru. Beda dengan yang Sentinel biasa, dia punya 3 warna. Oke, kedua glove ini sudah hadir di Rumah Kiper dan bakal disusul dengan adiknya nanti, Sentinel Orb, yang juga bakal hadir mungkin di minggu depan. Dan glove ini sendiri kalian bisa dapatkan langsung dengan main ke IG kita, Rumah Kiper, atau langsung aja ke Shopee dan Tokped kita, Rumah Kiper juga namanya. Bandrol retail dari glove ini sendiri dari Sentinel dia 589.000, sementara dari yang seri Air dia dibanderol lebih mahal 739.000. Tapi semuanya udah pasti diskon, bukan Rumah Kiper kalau nggak diskon. Oke, segitu aja dari Mr. Kipps. Semoga bermanfaat infonya buat kalian, dan semoga yang paling penting sih bermanfaat dalam mengambil keputusan untuk membeli ya, terutama masalah sizing, masalah material, dan masalah yang mana yang mau saya pilih. Oke, terima kasih Mr. Kipps, tunggu orderannya. Bye-bye.